Pipa kapiler untuk mengambil sampel nanti. Caranya kita panasi bagian tengah dan ditarik, kemudian akan putus kalau sudah nah ini sudah putus, kemudian kita lanjut kita potong dengan gunting. Nah ini sudah cukup. Kemudian kita siapkan plat KLT. Ini panjangnya 7 cm. Kemudian kita kasih batas ujung bawah 1 cm dari ujung bawah dengan memberikan batas garis ini menggunakan pensil. Kemudian bagian atas juga 1 cm dari ujungnya digaris dengan pensil, sehingga untuk menotolkan sampel nanti pas garis bawah ini. Sedangkan sampel ini akan naik nanti dibawa oleh LUN sampai garis batas atas yang panjangnya 5 cm. Nah, kita sudah membuat sampel dari bunga telang. Kemudian kita totolkan dengan menggunakan pipa kapiler tadi tepat pada garis bagian bawah di tengah. Nah ini sudah, kita tunggu sampai menguap. Nanti kita bisa ulangi sekali lagi, menotolkan pada tempat yang sama. Nah ini sudah. Kemudian kita biarkan dulu 1-2 menit dan kita siapkan LUN-nya. Nah, LUN ini adalah campuran dari diklorometan dengan heksana perbandingan 1:1. Nah, kita masukkan ke chamber. Kira-kira sudah saya beri batas ini setinggi tadi plat KLT dari ujung bawah sampai garis bawah. Kita masukkan LUN, diklorometan dan heksana perbandingan 1:1. Nah, kemudian kita celupkan kertas saring sedikit untuk kita celupkan kertas saring supaya uap yang jenuh ini tercapai, kejenuhannya tercapai. Kita tutup, kemudian kita tunggu sebentar supaya terjadi uap jenuh di dalam chamber ini. Setelah kita tunggu kira-kira 1-2 menit, kemudian kita bisa memasukkan plat KLT ini yang sudah ditotoli sampel tadi. Nah, nanti supaya di dalam sampel larutan atau LUN itu harus
jangan melewati batas atas. Jangan ini garis yang bawah ini di atasnya jangan sampai tercelup eluen, tapi harus tepat pada garis batas bawah ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita ambil kertas garingnya, ini sudah jenuh, dan kita masukkan plat KLT silika gel G. Plat KLT ini silika gel G dan menggunakan eluen, N-heksan dan diklorometan dengan perbandingan 1:1. Nah, kita masukkan. Nah, kita tutup supaya uapnya jenuh. Nah, kita tunggu eluen merambat sampai garis atas pada plat KLT ini. Jangan sampai melewati garis batas atas. Harus kita mati, tapi jangan sampai chamber ini bergeser atau goyang. Dijaga supaya dia konstan sehingga tidak mengganggu merambatnya eluen di dalam plat KLT ke atas sampai garis batas atas. Jadi KLT ini menggunakan penyerap atau adsorben silika gel sebagai wase diam, sedangkan wase geraknya adalah eluen, yaitu pelarut. Jadi ada dua bagian yang penting dalam proses analisis KLT, bahwa silika gel G sebagai wase diam atau disebut penyerap atau adsorben, sedangkan wase diamnya adalah silika gel tadi. Wase diam silika gel sebagai penyerap atau sebagai adsorben, sedangkan wase geraknya adalah eluen. Tadi perbandingan 1:1 antara diklorometan dan N-heksan sebagai eluen atau wase gerak. Ini baru mencapai tengahnya, kita tunggu sampai batas atas. Di dalam bunga tadi, kalau ada senyawa banalam, apakah nanti flavonoid, apakah alkaloid, yaitu golongan fenolik, maka akan terjadi interaksi antara gugus hidroksil yang terikat pada SiO2 X kali akan berinteraksi dengan gugus OH dari bahan alam yang terkandung di dalam bunga tadi. Itu nanti bisa kita gambarkan interaksinya melalui terbentuknya ikatan hidrogen, yaitu dari atom H gugus hidroksil silika gel berinteraksi dengan non bonding elektron atom oksigen gugus OH senyawa bahan alam. Nah, kita tunggu ini sudah hampir sampai merambatnya eluen sampai batas atas. Kalau sudah sampai ke batas atas, eluen merambat itu, kemudian kita angkat plat KLT-nya dan kita
tunggu sebentar untuk agar kering dan kita bisa mengamati. Kalau pengamatan kita terbentuk noda yang bisa kita lihat, ya kita langsung tandai dengan pensil. Tetapi kalau nodanya tidak bisa terlihat, maka kita amati menggunakan sinar UV. Nah, noda yang muncul, yang terlihat, kita tandai dengan pensil. Kemudian bisa untuk menghitung RF-nya. Ya, ini sudah sampai garis batas atas, kita ambil. Nah, ini ternyata tidak kelihatan noda yang terjadi, nodanya itu, tapi harus diamati dengan sinar UV. Nah, ini sudah selesai perambatan dari sampel dibawa oleh LWN sampai garis batas atas, tetapi tidak terbentuk noda di dalam plat KLT ini. Oleh karena itu kita perlu amati dengan sinar UV. (0,9) garis tengah ya, garis tengah 1,1. Jadi ini sudah kita amati melalui sinar UV. Ternyata nodanya itu tidak bagus, dia berekor, tidak bulat. Ini nanti kita bahas ya, karena mungkin pelarutnya atau LWN-nya perbandingannya belum cocok. Nah, jarak antara noda ini sampai ke tadi garis batas bawah adalah 1,2 cm. Nah, ini untuk menentukan harga RF-nya tadi. Saya ulangi, jarak noda sampai garis bawah 1,2 cm, sedangkan jarak LWN untuk membawa sampel dari garis batas bawah sampai ke atas adalah 5 cm, sehingga harga RF-nya adalah jarak tempuh noda dari jarak tempuh noda ini yang dirambatkan oleh LWN dari garis bawah sampai ke noda dibagi jarak tempuh merambatnya LWN dari batas bawah ke batas atas. Itu adalah harga RF-nya. Jadi saya ulangi, ini adalah menggunakan LWN diklorometan dicampur dengan NXan dalam perbandingan 1:1. Nah, kita ulangi sekali lagi dengan perbandingan 1:2. Nah, untuk sementara ini lalu kita akan membuat yang LWN 1:2, diklorometannya 1 bagian dan NXan 2 bagian. Ulangi lagi, kita menotolkan sampel pada plat KLT pada tepat pada garis bagian bawah. Ini sudah, kita tunggu biar ada menguap. Tadi kan ditambah untuk metanol, kemudian kita total sekali lagi. Ya, kita siapkan LWN-nya ini adalah 1 bagian diklorometan dan 2 bagian
N-heksan. Kita masukkan ke chamber. Sudah cukup, kita masukkan kertas saring untuk membuat uap eluen menjadi jenuh. Kita tutup, kemudian kita biarkan 1-2 menit. Perbandingan 1:2. Sedangkan untuk fase diamnya tetap menggunakan plat KLT silika gel G sebagai fase diam atau sebagai adsorben. Setelah itu kita ambil kertas saringnya, kemudian kita masukkan plat KLT yang sudah kita totoli sampel pada bagian garis bawah. Nah, ini kita tutup, jangan lupa, supaya tetap jenuh uap di dalam eluen itu, di dalam chamber. Kita tunggu eluen bergerak merambat ke atas pada plat KLT silika gel. Kita tunggu sampai mencapai garis atas, garis batas atas. Jadi saya ulangi lagi bahwa di dalam bahan alam, apakah itu daun atau biji atau juga akar, buah, itu mengandung bahan alam, biasanya adalah senyawa-senyawa golongan fenolik atau juga bisa flavonoid, alkaloid, atau steroid. Nah, pada umumnya senyawa flavonoid itu juga cukup banyak jumlahnya. Demikian juga untuk golongan fenolik. Tapi pada umumnya memiliki gugus OH. Nah, gugus OH itulah nanti yang akan berinteraksi dengan gugus OH dari silika gel. Nah, jadi kalau interaksinya antara gugus atom H gugus OH dari silika gel dengan atom oksigen non bonding elektronnya gugus OH dari senyawa bahan alam, semakin banyak terjadi ikatan hidrogen, maka semakin sulit sampel itu untuk naik ke atas, lebih lama tertahan di bawah daripada senyawa bahan alam yang memiliki gugus OH lebih sedikit. Itu nanti untuk kajian pustaka dan juga pembahasan, sehingga kita harus mencari literatur tentang bahan alam, senyawa flavonoid, alkaloid maupun steroid. Jadi untuk KLT ini adalah pemisahan senyawa-senyawa bahan alam dalam skala kecil, skala mikro, sehingga walaupun tadi di dalam KLT yang terdahulu jarak noda itu 1,2 cm satu noda, tetapi itu sebetulnya tidak hanya satu senyawa, karena di dalam bahan alam
ribuan senyawa terkandung di dalam daun, biji, atau akar, bunga, atau buahnya. Sehingga kalau untuk pemisahan selanjutnya digunakan kromatografi kolom. Jadi untuk KLT ini bisa untuk mengetahui senyawa apa yang terkandung di dalam bahan alam itu. Tadi di dalam bunga harga RF-nya berapa dibandingkan dengan harga RF senyawa yang diindikasi terdapat dalam bunga tadi. Nah, kita lihat rambatan dari ini sudah sampai ke atas, kurang sebentar. Apakah nanti ada perbedaan jarak noda dari KLT ini dengan menggunakan LUN yang berbeda perbandingannya. Sambil kita biarkan sebentar karena kelihatannya nodanya tidak terlihat. Kita amati dengan UV. Nah, ini jadi nodanya terlihat melalui sinar UV dan jarak noda yang terbentuk dari batas bawah itu adalah 4,3 cm. Nah, ini bisa dihitung harga RF-nya.